Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para saudara-saudaraku yang ikuti pengajian ini melalui aplikasi Zoom yang saya hormati. Seperti telah kita janjikan pada hari Rabu lalu, mungkin 2 atau 3 kali berturut-turut pengajian hari Rabu subuh mengenai fikul ibadah ini akan kita bahas tentang masalah penyelenggaraan sholat berjamaah. Inilah salah satu amaliyah muslim yang paling banyak kita kerjakan sehari-hari. Karena mereka yang taat, mereka yang dapat menjalankan sholat berjamaah itu sama artinya 5 kali sehari semalam datang ke masjid untuk berjamaah. Atau barangkali dengan bahasa yang lebih halus dikatakan, masjid itu rumah tangga kedua bagi orang Islam. Namun demikian hadirin, saya akan mencoba meringkaskan hal-hal apa saja yang menjadi tuntunan di dalam sholat berjamaah. Saya awali lebih dahulu dengan tuntunan yang terdapat dalam Tarjih Muhammadiyah tentang pelaksanaan sholat berjamaah. Secara ringkas saja, pertama lebih dahulu sholat berjamaah, yaitu sholat wajib, itu dapat dilaksanakan baik di masjid atau musola. Pengertian musola ini kalau kita perluas sama artinya bangunan tempat yang untuk itu orang mengerjakan sholat bisa digunakan untuk berjamaah. Kalau misalnya kita sedang berada di suatu tempat, sehabis atau sebelum kita mengadakan pertemuan disediakan tempat untuk berjamaah, boleh nggak itu disebut sholat berjamaah? Boleh. Jadi bukan soal bangunannya, tapi soal tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadakan atau menegakkan sholat secara berjamaah. Ya. Tentu saja yang paling utama mengerjakan sholat berjamaah itu adalah di suatu bangunan yang disebut atau dinyatakan sebagai masjid. Jadi kata itu Muhammadiyah mengatakan sholat berjamaah hendaklah dipelihara baik di masjid, di musola, atau di kedua tempat, atau selain dari keduanya. Ya boleh. Di mana saja asalkan kita bisa menjalankan sholat yang di sana itu lebih dari 2 orang itu sudah berjamaah. Yang kedua, mau mengerjakan sholat berjamaah itu tidak boleh kita itu dalam suasana buru-buru. Wala ta'jal ilaiha hatta taqdiya hajatak. Jangan engkau bersegera buru-buru pergi berjamaah sampai engkau selesaikan lebih dahulu kebutuhanmu. Misalnya hadirin, kebutuhan hajat itu apa? Maaf. Misalnya hajat kita untuk buang air besar, buang air kecil. Hajat untuk makan. Hajat untuk apa lagi? Tapi kalau hajat untuk sholat subuh, wah selesaikan dulu sholat subuh, nanti tidak sholat pun tidak apa. Bukan begitu. Kalau ada di antara hajat itu yang memang perlu kita hadapi dengan perjuangan, dengan jihad gitu ya. Jadi pada dasarnya mengerjakan sholat itu setelah hajat kita itu terpenuhi dengan maksud agar jangan nanti pikiran kita terganggu ketika mengerjakan sholat. Selesaikan dulu ada yang di rumah, misalnya saja kompor dimatikan, pintu ditutup. Perhatikan barangkali ada listrik yang nyala, matikan. Misalnya begitu. Jadi tidak boleh kita sholat dengan meninggalkan sesuatu yang kita pikirkan nanti dalam sholat. Nah, itu tidak boleh. Lah bagaimana kalau misalnya kita sedang sholat, sedang rapat, lalu datang panggilan azan? Nah, sebaiknya apa diberhentikan, kita segera sholat.
Tapi ada juga yang sekadar hanya mendengarkan suara azan, lalu tidak berjamaah ke masjid atau berjamaah di tempat dia mengadakan rapat. Jadi prinsipnya dalam Muhammadiyah jangan mengerjakan sholat berjamaah sementara ada hajat hidup kita yang penting lalu kita tidak bisa menyelesaikan. Nah, hajat ini yang mesti kita tafsirkan dalam semangat ketakwaan. Bisa saja orang dalam transaksi jual beli, sedang rapat, sedang mengerjakan bangunan. Lah, apakah sholat berjamaah diabaikan? Nah, itu disitulah letak takwanya yang penting kita pikirkan. Pada dasarnya wala ta'jal ilaiha hatta taqdiya hajatak. Sehingga kalaupun misalnya ketika kalian hendak berangkat ke masjid berjamaah itu sudah kedengaran suara azan, maka pergi berangkat ke masjid itu harus dengan sakinah. Wa in uqimatis sholatu famshi ilaiha bisakinah. Jadi kalau andai kata sudah kedengaran suara azan, rumah agak jauh dari masjid, berangkatlah menuju ke masjid, tetapi tetap dengan sakinah. Mana sakinah itu tenang. Jangan buru-buru, jangan tunjukkan bahwa kita itu sedang terburu-buru. Kenapa? Karena mengerjakan sholat itu yang diharapkan itu adalah lebih dahulu pahala ketenangan hati. Pahala kita mengerjakan sesuatu perintah Allah yang membawa pengaruh terhadap jiwa kita. Jadi ini sakinah. Fa'alaikum bisakinati wal wiqar, kata Nabi. Hendaklah engkau pergi sholat berjamaah itu dalam keadaan sakinah, tenang, mantap. Gitu. Kira-kira demikian hadirin. Alhamdulillah kita di Masjid Ar-Rahim ini rumah kita rata-rata tidak ada yang jauh. Jadi mengerjakan sholat berjamaah itu insya Allah tidak dalam suasana kita buru-buru gitu. Tapi kita mengerjakannya dalam keadaan lebih santai. Sekarang mengenai imam. Wal ya ummakum ahadukum walakum ya ummakumul a'ma wal maula. Wah, ini Muhammadiyah agak lebih tegas lagi ya. Semuanya berdasarkan hadis Nabi. Untuk meringkaskan, ada yang diantaranya tidak saya sebutkan hadis Nabinya. Hendaklah salah seorang kalian yang akan berjamaah itu bertindak sebagai imam. Nah, kalau dia imam, kita tidak boleh tidak boleh membedakan antara imam, misalnya dia imam memenuhi syarat tapi dia buta, atau barangkali dia maula. Maula ini dalam bahasa Arab orang yang sudah dinyatakan dianggap sebagai anak gitu. Dalam rumah tangga kita ada anak kandung, barangkali juga ada anak yang statusnya dinyatakan sebagai anak tapi bukan anak angkat ya. Maula, atau barangkali dia adalah pembantu rumah tangga kita, pegawai kita, staf kita. Itu ketika nanti sudah berhadapan dengan soal imamah, keimaman, haknya sama dengan yang lain. Oh, jadi tidak mesti misalnya dalam struktur sosial dia seorang pemimpin, seorang direktur, seorang manajer. Lalu nanti kalau ketika sholat, apakah ukurannya juga manajer di luar atau direktur atau enggak? Ukurannya bukan soal status sosial kita di luar, tapi ukurannya adalah menurut apa yang ditentukan oleh Nabi SAW. Jadi dalam soal ini Nabi memberikan sebuah patokan sederhana bahwa yang akan menjadi imam itu adalah idza kanu salasatan falyumhum ahaduhum wa ahaqquhum bil imama aqra'uhum. Kalau ada 3 orang, 1 orang hendaklah menjadi imam. Yang paling berhak menjadi imam itu adalah siapa yang paling qari, yang paling bagus sempurna bacaannya,
tahsinnya sudah bagus, tambah lagi dengan tahfiz misalnya gitu. Lalu ada lagi pengertiannya aqra itu begini. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ah sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah. Fa in kanu fil hijrah sawa'an fa aqdamuhum sinnan. Jadi Nabi masih memberikan lagi kemungkinan 4 hal yang sama, siapa yang harus dipilih. Hendaklah yang menjadi imam pada suatu kaum itu adalah orang yang lebih ahli membaca Al-Quran, lebih paham isinya. Jika dalam hal ini mereka bersamaan, maka yang lebih mahir dalam hal itu adalah siapa yang paling banyak mengerti dengan sunnah Nabi. Ukuran kedua adalah siapa yang paling paham dengan sunnah Nabi. Paling tidak sunnah Nabi mengenai sholat, pelaksanaan ibadah sholat, termasuk diantaranya pelaksanaan ibadah sholat berjamaah. Fa in kanu fis sunnati sawa'an, kalau sama juga siapa diantaranya lebih dahulu hijrah, yang lebih mungkin hijrah dalam arti seperti zaman Nabi, tidaklah kita. Di sini yang dimaksud siapa yang lebih dahulu sadar dengan agama, meninggalkan maksiat, siapa yang lebih dahulu ternyata dia lebih menyadari tentang kehidupan yang harus dijalankan menurut tuntunan agama Islam. Nah, yang terakhir siapa di antara keduanya yang lebih tua. Jadi ada aturan-aturan itu telah ditentukan oleh Nabi SAW. Karena itu aqrahum fil kitabi tadi itu, mereka yang lebih mahir membaca Quran itu bukan semata-mata mahir membacanya, tetapi juga yang paham isi dari bacaan yang dia sampaikan di dalam sholat. Seperti yang kita kemukakan dalam pengajian yang lalu. Hadirin, kemudian di dalam pengertian yang semacam ini adalah imam hendaknya menganjurkan para makmum untuk meluruskan barisan dan merapatkannya. Nah, ini sayang sih, si Anu tidak pernah mau dengarkan pengajian ini. Siapa nih? Johari ini mestinya dia paham ini. Hari Rabu ini harus ikut dia, supaya dia tahu sedikit bagaimana pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi begini Pak, kalau dalam pemahaman Muhammadiyah, berdiri dulu imam di tempatnya, baru kemudian iqamat dikumandangkan. Nah, itu. Jangan imamnya belum ada, qomat sudah lalu. Dah begitu caranya. Masjid-masjid yang lain yang saya lihat sama dengan yang diajarkan oleh Muhammadiyah. Jadi imam itu ditunggu, setelah dia datang, dia langsung ke tempat. Atau kalau dia sudah berada di masjid, dia sudah selesai sholat sunat, atau sholat tahiyatul masjid, atau sholat sunat rawatib, dia langsung dari sini, dia menghadap pada makmum. Maka pada saat itulah iqamah dikumandangkan. Jadi ini memang sudah berapa kali saya kritik ya, tapi masih belum ada yang perhatikan. Jangan sekali-kali iqamah kalau belum tahu siapa yang akan jadi imam. Tidak begitu, karena di Muhammadiyah itu adalah wal yahutsal imamul ma'mun 'alaiha. Nah, jadi setelah imam berdiri pada tempatnya, dia mendorong, ayo. Ada semacam isyarat dari imam, sholat akan kita kerjakan. Jadi sebenarnya hadirin, yang memberikan komando untuk memberikan instruksi untuk mengumandangkan iqamah itu adalah imam. Gitu. Itu Pak, tata tertibnya begitu. Dan setelah imam selesai, setelah makmum berdiri semua, kemudian orang sudah pada berdiri sih untuk siap mengerjakan sholat, maka imam menginstruksikan wa atimmus shaffal awwal thumma alladhi yalih. Jadi kemudian imam itu memberikan komando, memberikan perintah, instruksi, hendaklah sempurnakan saf pertama, kedua dan selanjutnya. Itu
Kemudian dia lalu memerintahkan wasuddul khalal wal yakun saffun nisa'i khalfar rijal, dan hendaklah isilah saf-saf yang masih kosong, luruskan. Ada yang sawu sufufakum wasuddul khalal, luruskan dan rapatkan saf, jangan ada yang kosong. Nah, ini kan kita karena corona memang protokol kesehatan mengharuskan kita itu menjaga jarak, tutup mulut, masker, jaga jarak, dan kemudian selalu cuci tangan. Wal yakun shaful nisa khalfar rijal, shaf perempuan di belakang shaf laki-laki. Kadang kalau pada kondisi seperti sholat di Madinah, di Mekah, memang ini tidak bisa kita atur. Tapi dalam pelaksanaan sholat sehari-hari, memang perempuan di belakang, laki-laki di depan. Tapi ada juga sekarang masjid yang membaginya sebelahan-sebelahan, kanan dan kiri. Nah, ini menurut saya, entah kalau pengajian ya, kalau pengajian bolehlah kanan kiri, sebelah kiri ibu-ibu, sebelah kanan bapak-bapak. Tapi kalau untuk sholat berjamaah, tuntunan Nabi, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Itu bahagian persiapan mengerjakan sholat. Nah, sekarang bahagian yang terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh imam. Ini begitu imam sudah kita angkat, wajib hukumnya makmum mengikuti gerakan imam. Thumma idza kabbara al-imamu fakabbiru wa la tukabbiru hatta yafrughal imamu min takbiri. Jadi prinsipnya kita baru melakukan sesuatu kalau imam sudah melaksanakan. Allahu Akbar. Setelah selesai baru kita takbir. Jangan kamu bertakbir kecuali selesai imam lebih dahulu takbirnya. Tidak boleh mendahului, menyamakan juga tidak boleh. Begitulah. Wa hakadha fi jami'i af'alis salah. Demikianlah selanjutnya ke seluruh perbuatan af'alus salah tidak boleh kita sama dengan imam. Perbuatan kita harus sesudah imam. Selesai imam mengerjakan seluruhnya, maksudnya setelah imam selesai baru kita gerakan kita dimulai. Karena itu jangan kalian mendahului imam. Ini menjadi soal-soal yang penting untuk kita pikirkan. Pentingnya kita memahami imam itu adalah untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam diangkat supaya dia diikuti, bukan untuk dilomba, apalagi untuk disamakan. Disamakan apalagi untuk dilomba, tapi dia adalah untuk diikuti. Karena itu, memang ada selanjutnya imam pun juga harus memikirkan kondisi jemaah yang dia pimpin untuk sholat berjamaah. Antara lain apa? Wala yutawwilul imamu qira'atahu. Janganlah imam itu berpanjang-panjang. Ini bahasa orang Padang ya. Janganlah imam itu panjang-panjang membaca bacaannya. Tatwilul imam Tatwilul imami qira'atahu ini sangat relatif. Sudah beberapa kali kita terangkan, tergantung pada kondisi jemaah. Karena dari contoh dari Nabi pun juga begitu. Ada saatnya beliau itu panjang sekali ayat dibaca, sudah kita terangkan pada pengajian yang lalu. Ada di antara saatnya Rasulullah itu memimpin sholat berjamaah dengan membaca ayat antara 60 sampai 100 ayat. Ada yang panjang, tapi juga ada yang pendek aja Nabi membaca. Ada Nabi cuma baca tabbat syada abi lahabi wa tab. Kan pendek sekali itu. Mungkin ada cuma baca inna a'tainakal kautsar. Tapi ada Nabi membaca surah Al-Baqarah panjang sekali. Nah, ini kapan?
tergantung pada kondisi jemaah. Itu saya tidak mengulang kembali bahwa soal membaca ayat itu tergantung kepada bagaimana imam merespon kondisi psikologis, kondisi jemaah ketika hendak menjalankan sholat berjamaah. Itu sebabnya dia lihat dulu, Pak. Ini imam itu tidak langsung dia memimpin sholat. Dia lihat dulu pelanggan. Dia perhatikan itu ada enggak yang kosong. Karena dengan sendirinya dia tahu ini kondisi jemaah bagaimana. Apakah dalam keadaan segar atau barangkali ada yang sedang sibuk siang hari misalnya sholat zuhur, itu orang dalam keadaan sibuk. Jangan panjang-panjang bacaan karena nanti banyak di antara orang yang punya keperluan. Itu gunanya imam itu melihat terlebih dahulu kondisi jemaahnya dan dia memang harus menghadap kepada jemaahnya sebelum dia sholat. Jadi ini yang saya ingin sedikit perbaiki. Imam masuk ke sini jangan langsung takbir. Jangan langsung dia mengucapkan Allahu Akbar. Enggak, dia perhatikan dulu semuanya. Samalah juga seperti seorang komandan prajurit yang akan melakukan upacara. Ya, seperti itulah kira-kira tugasnya itu adalah untuk memimpin sholat dengan memperhatikan kondisi jemaahnya. Wal tunsid idza qara'al imamu jahran fala taqra' syai'an illa bil Fatihah. Nah, itu sudah nyata tuh yang saya sampaikan dulu, Pak. Hendaklah semuanya diam kalau imam mengucapkan bacaan Al-Fatihah, bacaan ayat ketika sholat. Jangan ada yang mengikuti bacaan imam. Semuanya insat. Insat itu artinya ikuti bacaan imam, terjemahkan itu dengan hati, pahami maknanya, tadabburkan ayat Al-Fatihah atau ayat sesudah Al-Fatihah yang dibaca supaya kita dapat menikmati perasaan kita dalam sholat berjamaah. Kecuali Al-Fatihah. Nah, ini yang saya katakan kemarin itu, Pak. Kecuali Al-Fatihah ini makmum wajib membaca. Tidak bisa bacaan Al-Fatihah itu diwakilkan kepada imam, tidak. Muhammadiyah sudah memberikan sebuah pandangan yang menurut saya jelas. Saya kira juga di dalam umumnya di Indonesia yang bermazhab Syafi'i itu akan mengartikan seperti yang kita katakan tadi itu. Jadi rupanya ketika Rasulullah sholat, beliau perhatikan ada yang bisik-bisik kedengaran suaranya oleh Nabi. Mungkin sedang membaca apa, selesai sholat Nabi tegur. Inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Kok saya lihat kalian itu membaca sesuatu padahal kalian sedang berdiri di belakang imam. Maka Nabi mengatakan, qala, para sahabat menjawab, qulna ya Rasulullah, i wallah. Para sahabat menjawab, demi Allah wahai Rasul, kami memang ada yang kami baca. Imam membaca, kami juga membaca. Maka Nabi lalu mengatakan, la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Jangan kalian baca lagi apa-apa. Jangan misalnya ada yang berdoa atau ada yang membaca ayat apa. Tidak boleh. Kalian wajib insat. Dan karena itu yang boleh, yang wajib kalian baca cuma Ummul Quran Al-Fatihah. Inilah sebabnya saya katakan ada saktah dulu itu. Makmum membaca, dia hanya mendengar saja. Padahal dia diwajibkan untuk membaca, yaitu membaca Al-Quran. Membaca ayat dia tidak. Yang diwajibkan adalah membaca Al-Fatihah. Nah, kalau imam sudah sampai pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalian baca amin dengan suara yang dapat kedengaran, dan itu bersamaan bacaan itu dengan bacaan imam. Jadi aminnya itu selamakan supaya nanti malaikat turut mendoakan apa yang dibaca. Nah, sekarang imam lagi diperintahkan apa? Wal yajharil imamu bitakbir lil intiqal. Hendaklah bacaan imam dengan suara keras
didengar oleh makmum kalau dia mengucapkan takbir intiqal. Semua instruksi mau berpindah dari satu rukun ke rukun lain itu adalah dengan komando takbir. Kecuali apa? Hanya dua kecualinya, Pak. Pertama, ketika bangkit dari ruku ke i'tidal. Nah, itu bacanya Sami'allahu liman hamidah. Yang kedua apa pengecualiannya? Ketika mau menyelesaikan salat, yaitu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya adalah dengan mengucapkan takbir. Itulah sebabnya dulu sudah pernah saya terangkan, di dalam salat itu kita mengenal takbir itu dalam fungsinya masing-masing. Ada takbir yang disebut namanya takbiratul ihram. Itu takbir memulai salat adalah dengan takbiratul ihram. Maknanya apa? Mengihramkan diri kita, menahan diri kita atau melarang diri kita untuk tidak mengucapkan sesuatu yang bukan dari ucapan Nabi. Yang kedua, tidak melakukan suatu gerakan yang bukan gerakan yang dilakukan Nabi. Itu namanya takbiratul ihram, Pak. Tidak boleh kita membuat modifikasi sendiri dalam sholat, tidak. Karena kita sudah terikat dengan ihram. Sama seperti orang menjalankan ibadah haji, dia berstatus sebagai muharramatul ihram. Ada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang haji, manasik haji atau umrah, tidak boleh melakukan sesuatu. Nah, jadi disebutlah itu namanya larangan-larangan ketika sedang haji dan umrah. Nah, kita gitu juga. Kita takbiratul ihram tidak boleh sembarangan kita. Gerakan-gerakan atau ucapan-ucapan di luar yang dikehendaki oleh salat, seperti yang dicontohkan Nabi. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kerjakan oleh kalian salat seperti kalian lihat bagaimana saya mengerjakan salat. Jadi artinya af'al dan aqwal, perbuatan dan perkataan Nabi dalam salat itu mengikat sepenuhnya untuk kita. Itu, Pak. Itu yang kita pahami dari apa yang disebutkan di sini. Pertama takbiratul ihram, kedua adalah takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun lain. Nah, masih ada dua lagi tambahan yang disebut namanya takbir ziyadah. Takbir ziyadah ini satu aja. Takbir ziyadah, takbir tambahan. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu namanya takbir ziyadah, tambahan. Pada rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Masih ada lagi satu jenis takbir, bukan takbiratul ihram, bukan takbir intiqal, bukan takbir ziyadah, tapi takbir menandakan kita untuk sujud tilawah. Itu bukan takbir intiqal, karena sujud tilawah bukan rukun salat. Jadi tidak orang kerjakan sujud tilawah, ya tidak. Kalau imam tidak sujud, kita tidak sujud. Itu contoh yang disebutkan di sini. Nah, kenapa takbir imam itu takbir intiqal dengan suara keras? Liyasma'a man khalfahu wal yuballigh ghairuhu indal hajah. Agar para jemaah yang di belakangnya mendengar, oh ini sudah berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Bahkan ketika Muhammadiyah membuat rumusan ini, boleh wal yuballigh ghairuhu indal hajah. Hendaklah menyampaikan selain dari imam suara takbir itu, kalau andai kata barisan jemaahnya panjang ke belakang, suara imam tidak kedengaran, itu boleh disambung oleh yang lain. Ya, sekarang kan sudah digantikan fungsinya oleh pengeras suara. Tapi anehnya di Masjidil Haram masih.
Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu masih ada mubalignya. Ya saya heran juga ya. Padahal suara imam itu kalau kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya saya sudah 12 tahun tidak pergi ke Mekah ya. Terakhir tahun 2008. Itu suaranya seperti di telinga kita kedengarannya, Pak. Tuh apalagi ada mubalignya gitu. Nah, ini. Kalau Muhammadiyah mengatakan boleh ada mubalig yang akan menyambung atau memperdengarkan suara takbir supaya orang-orang di belakang tahu apabila ini sudah berpindah dari misalnya dari i'tidal ke sujud atau sudah berpindah dari sujud ke duduk antara dua sujud. Nah, tapi indal hajah kalau andai kata itu dikehendaki. Kalau anda dikehendaki karena sudah ada pengeras suara ya jangan. Malah akan mengganggu nanti jemaah. Sedikit lagi Pak, 2 alinea lagi Muhammadiyah memberikan bimbingan ringkas sekali mengenai sholat berjamaah. Apabila engkau hendak mengerjakan sholat, berangkat ke berjamaah, sedangkan imam sudah berada dalam keadaan apapun, fakabir, kalian mulailah sholat dengan takbiratul ihram dan kerjakanlah seperti apa yang dikerjakan oleh imam. Wala ta'udduha syai'an illa idza darakta ruku' ma'al imam. Janganlah kalian hitung itu sebagai satu rakaat kecuali kalau kalian telah mendapatkan imam sudah ruku', sedang ruku'. Jadi artinya apa, hadirin? Ini yang kita sebut namanya masbuk. Dalam kondisi apapun kalian mendapatkan imam, langsung kerjakan seperti yang dikerjakan imam. Tapi awali lebih dahulu dengan takbiratul ihram. Jadi misalnya kita menuju ke shaf, imam itu sudah dalam keadaan sujud. Kalian ucapkan Allahu Akbar, langsung sujud. Allahu Akbar, langsung sujud gitu. Jadi jangan membaca sesuatu lagi, langsung kerjakan seperti yang dikerjakan oleh imam. Tapi jangan dihitung itu sebagai suatu rakaat. Imam sedang duduk, kalian langsung duduk. Imam sedang ruku', kalian langsung ruku'. Nah, di sini Muhammadiyah mengatakan kecuali kalau kalian sedang mendapatkan imam itu ruku' ma'al imam. Kemudian jadi dan jangan kamu hitung rakaatnya kecuali jika kamu sempat melakukan ruku' bersama dengan imam. Nah, sempat melakukan ruku' bersama imam. Nah, ini bagaimana maknanya? Ini saya di sini putusan tarjih ini saya memang masih ada review saya, Pak. Karena kalau andai kata dia tidak sempat membaca Al-Fatihah walaupun satu ayat, apakah dia masih tetap dianggap telah mengerjakan satu rakaat? Saya akan lebih lebih ihtiyat kalau andai kata sempatkan dulu kita membaca Al-Fatihah baru kemudian dihitung satu rakaat. Kalau tidak, kita belum sempat melakukan rukun. Menurut kajian fikih, rukun sholat itu membaca Al-Fatihah itu adalah rukun. Kalau kita tidak sempat melakukan rukun, maka berarti kita belum mengerjakan rakaat yang bersangkutan. Tapi okelah, kita tinggalkan sementara. Yang penting intinya sini kerjakanlah sholat seperti imam sedang mengerjakannya. Misalnya dia sedang sujud, tunggu aja dia sampai berdiri. Tidak begitu. Kita harus langsung sujud. Kalau dia sedang duduk, kita langsung duduk. Tidak kita tunggu dulu dia sampai berdiri. Nah, gitu Pak. Nah, kemudian wa atimma salataka ba'da salamil imam. Kewajiban kalian adalah sempurnakan salatmu setelah imam membaca salam. Imam membaca salam, kalian tidak ikut salam,
tapi kalian kembali menyempurnakan. Ada yang masbuknya 1 rakaat, ada 2 rakaat, 3 rakaat, bahkan ada yang 4 rakaat. Dia masuk, imam itu sudah tahiyat akhir. Tetap aja dihitung dia berjamaah, tapi dia harus mengerjakan kalau sholat zuhur 4 rakaat, kalau maghrib 3 rakaat. Jadi inilah Pak, pedoman sederhana yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Dan karena itu ini yang terakhir apa yang dikerjakan setelah dia salam. Wal yuqbilil imamu ba'da salati alal ma'mun. Hendaklah imam itu setelah selesai mengerjakan sholat, memimpin sholat, dia menghadap kepada makmum. Nih Ustaz Alwi, tolong sekali lagi dengarkan ya. Hendaklah dia menghadap ke makmum. Jangan tetap dia pada posisi menghadap kiblat. Tidak bisa. Ini adalah yang diperintahkan Nabi, menghadaplah imam itu ke makmum atau menghadap ke sebelah kanan. Jadi begini. Jadi jangan menghadap kiblat juga. Itu tidak cara sholat yang diajarkan Nabi. Imam harus menghadap kepada makmun. Wajlis ba'da faragis salah. Jadi dari kajian yang disampaikan oleh Majelis Tarjih ini, hendaklah dia menghadap ke makmum. Ini berdasarkan hadis yang dia akan di lalu hendaklah wal yattakhidh musalli sitratan baina yadayhi wala yamurranna ahadukum baina yadayil musalli. Sudah saya sebutkan kemarin ya. Hendaklah setiap orang musalla itu, setiap orang musalli, setiap orang yang mengerjakan salat itu meletakkan sitrah di depannya. Wala yamurranna ahadukum baina yadayil musalli. Tapi janganlah ada yang melewati orang di depan saudaranya sedang mengerjakan salat. Jadi ada soal sitrah yang sudah saya bahas pada pengajian lalu. Di Muhammadiyah juga begitu, urainya sudah saya sampaikan dalam pengajian yang lalu. Hadirin, itu pokok-pokok sederhana yang disampaikan dalam Tarjih Muhammadiyah tentang tata cara pelaksanaan sholat. Kan sederhana sekali ya. Muhammadiyah belum menjawab masalah-masalah yang terjadi atau yang ada pada sekitar pelaksanaan sholat. Itu sebabnya saya mengatakan kalau akan menjawab pertanyaan tidak cukup hanya orang menggunakan putusan tarjih. Karena tarjih ini memang bukan kitab fikih. Dia hanya tuntunan-tuntunan sederhana tentang kaifiyah mengerjakan sholat berjamaah. Lalu kalau kita mau mengkaji tentang sesuatu yang terkait dengan fikih, maka kita harus melihat kembali kepada referensi yang dipakai ulama selama ini. Kalau yang sederhana misalnya di dalam Fathul Mu'in yang biasa dipakai dalam syarah dalam mazhab Syafi'i itu ada 27 soal yang dibahas. Dalam Nailul Autar lebih banyak lagi. Makin besar, makin tebal kitabnya, makin banyak masalah yang dibahas terkait dengan soal yang terkait dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi inilah hakikat dari fiqhul ibadah itu. Orang harus memahami berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah yang sehari-hari dilaksanakan. Paling tidak kita melaksanakan ibadah itu berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang dipahami juga oleh para ulama-ulama kita. Kalau masih ada waktu sedikit saya tambahkan contoh masalah yang dibahas dalam fiqhul ibadah mengenai soal ibadah sholat berjamaah ini. Apakah wajib tidak mengerjakan sholat berjamaah itu? Nailul Autar membahas soal sederhana. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi, kata Rasulullah, sabda Nabi begini, asqalus salati alal munafiqina
salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Salat yang paling berat dikerjakan di kalangan muslim yang munafik itu kan juga muslim. Yang paling berat disuruh salat apa? Salat isya dan salat subuh, salat fajar. Maksudnya yang berjamaah ini. Itu berat sekali karena banyak rintangannya. Seandainya mereka tahu betapa besar fadilah keutamaan mengerjakan salat isya dan salat subuh berjamaah, pasti mereka akan usahakan juga berangkat ke masjid walaupun mereka harus merangkak kursi roda misalnya. Karena itu kata Nabi gini, laqad hamamtu an amura bis salati faqama thumma amara rajulan fayusalli bin nasi thumma intalaqa ma'iya birijalin ma'ahum hazama min hatabin ila qaumin la yashhaduna salata fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Hadis Bukhari Muslim. Bahkan ada aku berkeinginan kata Nabi, aku keinginan menyuruh orang mengerjakan salat itu berjamaah. Fatuqamu, lalu mereka ditegakkanlah salat berjamaah itu. Kemudian aku perintahkan lagi seseorang untuk mengerjakannya, sehingga dia mengerjakan salat itu berjamaah bersama masjid. Lalu mereka berangkat bersamaku bersama dengan sekelompok orang kepada mereka-mereka yang tidak mau mengerjakan salat berjamaah. Lalu kami kemudian mengumpulkan kayu bakar. Lalu mereka-mereka yang tidak mengerjakan salat berjamaah, saya akan fa'uharriqu alaihim buyutahum. Saya akan bakar rumah mereka dengan kayu yang dikumpulkan ini. Jadi ini, tapi dikatakan Nabi, sepertinya saya berkeinginan, sepertinya saya bercita-cita. Artinya Nabi tidak pernah juga disebut Nabi sampai membakar rumah orang yang tidak berjamaah, bukan. Tapi sedemikian pentingnya terutama kaum pria ini mengerjakan sholat, sehingga Nabi itu sampai memberikan peringatan, walaupun kalian harus merangkak sana, pergilah. Kalau kalian tidak pergi nanti saya bakar rumah kalian. Tapi Nabi, saya membakar rumah kalian itu Nabi tidak pernah melakukan. Nah, atas dasar itulah hadirin, karena adanya sebuah peringatan keras dari Nabi tadi itu, ada yang sampai mengatakan bahwa sholat berjamaah itu wajib hukumnya bagi kaum pria. Sebab kalau andai kata dia cuma sunat, tak mungkinlah Nabi mengancam orang meninggalkan sholat berjamaah itu dengan membakar rumah mereka. Itu kalau nanti bapak-bapak mendengarkan fatwa wajibnya kaum laki-laki mengerjakan sholat berjamaah ke masjid, dasarnya seperti itu. Jadi artinya mengerjakan sholat berjamaah itu kalau tidak ada sesuatu larangan hadirin, memang sebaiknya terutama kita kaum pria ini jangan sampai kita luput dari mengerjakan sholat berjamaah. Karena mengerjakan sholat jamaah itu seperti tadi, sholat berjamaah di masjid itu seperti rumah tangga kedua bagi kita kaum muslim, terutama bagi kita kaum laki-laki gitu ya. Jadi hadirin, sudah kita kemukakan bahwa dengan hadis seperti tadi itu ada yang berpendapat bahwa mengerjakan sholat berjamaah itu fardhu ain baginya terhadapnya mengerjakan sholat berjamaah. Ada yang mengatakan itu sunat muakkadah, hukumnya sunat muakkadah, tapi ada yang mengatakan hukumnya itu sampai menetapkan wajib berjamaah ke masjid
bagi mereka yang tidak ada halangan gitu. Sampai di sini dulu Pak, mungkin nanti kita sambung lagi. Ada yang bertanya?